Itu rasanya luar biasa. Luar biasa, mantap. Bentuknya kecil, paling segini nih. Nah, segini. Kalau pemirsa melihat tangan saya nih, nah segini. Isinya paling 4 atau 5 kali. Kalau 4, tapi rasanya bisa bahkan lebih enak daripada durian musangking yang di Malaysia. Luar biasa. Durian tuku nih hasilnya lemaknya. Cacam lemaknya. Cacam lemaknya ya Pak ya. Iya. Bagaimana nanti kita tawarkan juga paket Makan durian pitek. Durian nyampak itu kan, teruntuh itu. Jadi itu suatu pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Bagi orang luar mungkin tidak bisa menikmati itu kan. Apalagi kalau duriannya jatuh langsung ditangkap. Itu harus punya ilmu kebal itu. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya mantap. Ya, di samping Rika udah ada Bapak Teddy, ya, Bapak Haji Teddy Melwansyah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Ya. Terima kasih banyak ini sudah diundang podcast di Organ, obrolan gemilang pengadilan. Jadi ini mungkin satu-satunya jangan-jangan ya? Iya, baru pertama ya Pak. Enggak di tingkat pengadilan apakah baru satu ini kan? Tapi udah ada di tingkat pengadilan yang lain. Oh, di tingkat pengadilan negeri ya? Iya, udah ada. Udah ada. Tapi untuk di Oku ini baru pertama kan? Iya, baru pertama. Luar biasa Alhamdulillah, inovasi Pak. dari Pak Ketua ini. Iya, dari Pak Ketua. Sebelumnya Rika ada pantun buat Bapak ya. Menjala udang di Sungai Ogan, dipindang untuk makan bersama. Selamat datang kami ucapkan di Pengadilan Negeri Batu Raja. Selamat datang Bapak sebelumnya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk mengisi sedikit saja podcast kita pada hari ini. Ya, seperti biasa pada tema hari ini kita akan lebih dekat dengan Bapak Haji Teddy Melwansyah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak ini adalah seorang putra daerah asli Oku ya Pak. Tepatnya di mana Pak Bapak lahir Pak? Saya kalau orang tua asli dari Kecamatan Muara Jaya, ada namanya Desa Surau. Ya, Desa Surau. Jadi ayah di situ dan memang saya besar-besar di sini. Iya. Tamat SMA di sini di Batu Raja SMA 1 dan sama dengan kebetulan dengan Pak satu Henry. Alumni dengan Pak Ketua kita Pak SMA Henry. Negeri 1. Iya. Beliau kakak kelas saya dan ya boleh dikatakan kami teman sepermainan sebenarnya walaupun beda usia kan. Karena kalau di SMA itu walaupun kelas 1, 2 atau 3 tapi kalau ketemu bisa jadi kayak teman sepermainan ya. Dan memang setelah itu memang saya lama merantau. Setelah tamat dari SMA saya meneruskan pendidikan di STPDN di tahun 95. Nah, setelah 95 itu saya tidak pernah pulang lagi ke Oku. Saya langsung mendapat penempatan di Musi Banyuasin, terus baru kembali lagi ke Oku, ke kampung halaman ini tahun 2019. 2018. Iya, berarti Bapak asli di sekolah juga di Batu Raja dari SD? Kalau SD enggak, SD bukan. SD di mana? SD di Jakarta. SD di Jakarta, kemudian SMP di Palembang. Di Palembang. SMA yang di Batu Raja. Tapi Bapak mengerti ya bahasa Ogan ya? Alhamdulillah orang tua kadang-kadang di rumah sering menggunakan bahasa ibu ya. Jadi kami bisa lah bahasa Ogan ya. Memang darah Ogan mengalir kental di tubuh saya. Jadi suka tidak suka mau tidak mau ya saya orang Ogan dan memang harus bisa bahasa Ogan. Berarti galak makan dehian apa? Oh, dehian, takut ada yang paling lemak itu yang menjadi makanan favorit. Makanan favorit kalau untuk durian itu namanya ada durian tuku. Durian tuku itu hanya ada di Semidang Aji, Kecamatan Semidang Aji dan tidak banyak. Itu rasanya luar biasa. Luar biasa, mantap. Bentuknya kecil paling segini nih. Nah, segini. Kalau pemirsa melihat tangan saya nih, nah segini.
isinya paling 4 atau 5 kali. Kalau 4, tapi rasanya bisa bahkan lebih enak daripada durian Musangking yang di Malaysia. Luar biasa. Khian Tuku ini hasilnya lemak nian. Cacam lemak nian. Cacam lemak nian ya Pak ya. Berarti Bapak sempat juga menjadi kepala dinas ya Pak kalau nggak salah di Kabupaten Oku. Iya, saya waktu pindah ke Oku tahun 2018. Alhamdulillah saya ikut waktu itu lelang jabatan asesmen di Dinas Pendidikan dan masuk lulus dari proses lelang tersebut dan saya dilantik 2019 jadi Kepala Dinas Pendidikan sampai terakhir 2022 bulan Januari saya ditarik oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru untuk menduduki salah satu jabatan di Pemprov sebagai Kepala Dinas PMD. Nah setelah itu alhamdulillah puji syukur pada Allah saya diberikan amanah oleh Pak Gubernur untuk menjadi PLH dan seterusnya. Alhamdulillah ini sekali lagi luar biasa amanah ini yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada kami. Sampai saat ini kami menjabat sebagai penjabat Bupati Ogan Komering Ulu. Iya, bukan lumayan lagi ya, luar biasa ya Pak ya. Suatu kesempatan yang tidak datang 2 kali betul, gitu. Betul. Dan kemungkinan mungkin Bapak di Oku ini mungkin banyak yang Bapak sering kunjungi juga ya Pak ya, wisata-wisata mungkin yang Jadi paling memang banyak dikunjungi Bapak yang pernah gitu. Kita ini ternyata untuk Ogan Komering Ulu Iya, termasuk ada objek wisata potensi juga wisatanya ya, luar biasa. Iya. Banyak yang bisa kita andalkan dan bisa tawarkan kepada masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat Sumatera Selatan saja, tapi masyarakat Indonesia. Kami sedang menggalakkan dan mengangkat sekarang itu namanya nature tourism, wisata alam. Karena kita sebenarnya dianugerahi oleh Allah dengan alam yang sangat baik, sangat luar biasa dan sangat indah. Contoh di daerah Ulogan, Semedang Aji dan Kecamatan Muara Jaya, rencana kami akan membangun suatu paket wisata terintegrasi namanya, yang menggabungkan seluruh potensi wisata yang ada di daerah itu. Mulai dari dari Gua Putri di Semedang Aji, ada Gua Harimau. Gua Putri itu kan banyak sekali legenda yang bisa kita lihat di sana, yang masih bisa kita yang pernah kita dulu masa kecil ceritakan oleh orang tua, itu bisa kita lihat di Gua Putri. Terus kita nyebrang sedikit agak ke dalam itu ada Gua Harimau. Gua Harimau itu di situ kan ditemukan fosil-fosil manusia purba. Yang konon kabarnya lebih tua daripada fosil yang ada di Sangir. Nah, kita jalan lagi ke arah ke Ulogan. Di situ ada paket wisata sungai, belanting, rafting, body rafting, dan di situ ada juga air panas Gemuha namanya. Dan yang paling jadi andalan, salah satu andalan di sana adanya air terjun. Kami sudah mendata dengan pariwisata kurang lebih ada 33 air terjun yang ada di Oku ini, dan sebagian besar terdapat di daerah Ulogan. Nah itulah makanya dari situ kami berniat ingin membangun suatu paket wisata yang terintegrasi. Itulah yang akan kami angkat nanti. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini yang spot-spot wisata tadi bisa kami jadikan paket untuk wisata. Iya, semoga saja tercapai impian ya, salah satu. Dan apalagi loh, ada juga di situ nanti setelah kita ada camping di dekat Sungai Ogan tuh kan di situ ada perkebunan, ada kebun duren. Bagaimana nanti kita tawarkan juga paket nunggu dekian titik. Juga nyampak itu kan, teruntuh itu. Jadi itu suatu pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Bagi orang luar mungkin tidak bisa menikmati itu kan. Apalagi kalau durennya jatuh langsung ditangkap. Itu harus punya ilmu kebal itu. Jangan dicoba-coba ya Pak. Ada apa-apa minta sama Pak Henry, Ketua PN. Itu ada ilmu kebal. Ilmu kebal. Kalau kita ada juga kebal omongan tapi. Tapi kedekatan Bapak dengan Bapak Henry lumayan dekat ya Pak ya? Iya. Dekat. Saya banyak belajar dari beliau. Pak Henry itu bagi kami bukan hanya sebagai sahabat, rekan, tapi juga sebagai mentor. Coba lihatlah di Pengadilan Negeri ini, banyak sekali inovasi yang telah dilakukan oleh beliau. Memang Pengadilan Negeri ini selama sudah baik. Tapi begitu beliau masuk, ini jadi tambah lebih baik, tambah jadi luar biasa. Dan saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan beliau,
Pengadilan Negeri Batu Raja bisa menjadi pengadilan negeri yang terbaik bukan hanya di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Contoh kemarin kan sudah beberapa kali beliau dapat penghargaan ya dari Mahkamah Agung, dari lembaga-lembaga lainnya. Iya, banyak udah, alhamdulillah. Kan? Dan ini yang saya senang sekali, ada perubahan yang sangat sangat luar biasa. Iya. Yang mungkin selama ini saya mohon maaf ini, saya lihat teman-teman di sini senang melakukan aktivitas yang rutinitas dan senang berada di zona nyaman. Begitu beliau masuk, wah semua berubah. Contoh frontline di depan. Iya. Mana ada dulu begitu kan? Jadi beliau sangat konsen terhadap pelayanan, ya. Bagaimana beliau ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu kita masuk saja sudah disambut ya sama petugas. PTSP. Terus ada di itu loket-loket itu, terus ditanya apa perlunya, dengan senyum, dengan penuh dengan hospitality, keramah tamahan. Nah, ini yang luar biasa. Kecil, kita mungkin tidak menganggapnya sesuatu yang besar, tapi dampaknya bagi masyarakat itu luar biasa. Iya, maknanya juga besar, Pak. Luar bagaimana biasa. Nanti masyarakat ke sini mereka terlayani dengan baik. Iya. Tadi disambut dengan keramah tamahan. Jadi menambah semangat bagi masyarakat untuk terus mencari rasa keadilan ya, mencari rasa keadilan di sini. Ya, kami juga menyediakan layanan pos bakum, Pak. Jadi bagi masyarakat yang kurang mampu, jadi dia tuh bisa ibarat bahasa kita tuh ngadu misalnya, Pak, bukan ngadu dalam artian cak mano, tapi ya konsultasi lah, ibarat itu pun secara gratis. Ya, untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini saya banyak belajar dari beliau, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana dia mengutamakan kepentingan masyarakat. Pelayanan di sini benar-benar sudah sangat baik, dan saya yakin dan percaya ini akan menular di semua lembaga-lembaga yang ada di di OKU ini. Khusus terutamanya. Saya Pak, banyak belajar dari beliau, dan tidak salah bahwa Pak Ketua MA menempatkan beliau di sini. Iya, mantap. Betul dia merubah kantor ini menjadi sangat-sangat baik dan menjadi yang terbaik untuk saya pikir untuk di Sumatera Selatan sudah yang terbaik, bahkan di Indonesia ini. Ya, jadi memang kalau misal masyarakat di OKU, baik itu mau di OKU Selatan, OKU Timur, jadi kalau mereka mau bertanya, mau konsultasi itu gratis, Pak. Jadi kan mereka banyak yang kurang-kurang paham tentang hukum. Kira-kira pacak dah anakku nih. Kalau misalnya itu kan itu ya, Pak. Jadi udah dilayani di sini dengan baik dan juga nggak perlu bayar, Pak. Ya, ini kan inovasi dari beliau, dan saya lihat kinerja staf pengadilan negeri sudah sangat meningkat ya, jauh dari sebelum beliau masuk ke sini. Dan itu tadi saya senang, saya tadi kan agak cukup kaget juga saya masuk di bawah itu. Wah, betul-betul disambut dengan keramah tamahan. Ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, ya, untuk dukungan dan proker Bapak nih untuk penegak hukum di wilayah Kabupaten Oku, ada nggak, Pak? Dukungannya apa gitu, Pak? Dukungan kemana nih? Ke masyarakat. Ke masyarakat. Lebih ke penegak hukum, untuk penegak hukum gitu loh, Pak. Kami kemarin sudah ada program juga. Kami program pendampingan untuk masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu ya. Jadi bagi masyarakat yang mungkin ada masalah dengan hukum, kami dari Pemkab Oku siap memberikan pelayanan pendampingan ya, bekerja sama dengan beberapa lembaga di sini. Coba memang kemarin sempat kita hentikan karena pandemi. Tapi nanti insya Allah kami akan lanjutkan lagi dan aktifkan lagi. Program tentu nanti bekerja sama dengan teman-teman dari sini juga kan. Kebetulan tadi sudah ngomong-ngomong juga sama Kak Henry. Apa yang pajak ini? Sudah kita lanjutkan lagi. Nah, itu mungkin. Terus juga sinergi dari Pak Ketua PN ini juga luar biasa ya. Bukan hanya untuk di masalah hukum, masalah yang pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan juga. Sinergi sangat luar biasa, kami sangat terbantu. Beliau aktif sekali memberikan masukan kepada kami, memberikan saran-saran kepada kami, sehingga kami bisa melakukan pelayanan optimal dan melakukan pembangunan yang lebih maksimal,
sehingga mudah-mudahan ke depan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ya, Ulu. luar biasa ya Bapak PJ Bupati. Semoga saja bisa terlaksana ya Pak. Amin, amin, amin. Supaya masyarakat untuk mencari keadilan dengan mudah mengakses ya Pak. Baik itu mau bertanya ke Pemda boleh, mungkin atau langsung ke sini boleh juga ya Pak. Itu pasti ada di dukungan. Pasti. Luar biasa. Kalau sebelumnya Pak, mungkin Bapak ada gak sih kesan dan pesan pada saat di pengadilan? Mungkin itu yang pertama, poin pertama di pengadilan, kesan apa sih yang sekarang Bapak lihat di pengadilan negeri itu begitu di sini atau begitu dekat dengan Pak Henry gitu kan? Dan kemudian poin yang kedua untuk kesan dan pesan untuk masyarakat Oku yang sobat peradilan yang menonton podcast kita. Ya tadi memang kalau saya terus terang jujur belum pernah jangan sampai sih sebenarnya masuk ke pengadilan, maksudnya di ruang sidang. Iya. Tapi begitu saya masuk kantor ini tadi, saya merasakan nuansa yang berbeda. Aura yang sudah sangat sedemikian terbuka. Tadi soal pelayanannya luar biasa, sambutannya juga bagus, kinerja pegawai PN juga tadi saya lihat udah kedisiplinannya luar biasa. Saya lihat, waduh, alhamdulillah. Ini mungkin berkat bimbingan dari beliau kan. Yeah. Dan saya senang mudah-mudahan ini dapat ditingkatkan, dan saya berharap mudah-mudahan walaupun nanti Kak Henry nggak di sini lagi, cuman legacy peninggalan beliau soal kedisiplinan, soal keramah tamahan, bagaimana melayani masyarakat untuk mencari keadilan itu jangan berubah. Ya semoga tetap melekat dalam jati diri. Jadi kenang-kenangan beliau lah, jadi kenangan beliau untuk seluruh staf yang ada di pengadilan negeri. Iya, benar. Saya juga menghimbau kepada masyarakat Oku, ayo jangan ragu ya. Sekarang ini pengadilan negeri Oku Batu Raja di bawah kepemimpinan Pak Henry ini yakin dan percayalah bahwa beliau akan mengutamakan masyarakat. Nah, jangan ragu-ragu bagi masyarakat yang ada yang mau bertanya atau terkendala dengan masalah hukum dan keadilan, silakan jangan ragu-ragu datang ke kantor pengadilan negeri Batu Raja untuk berkonsultasi. Semuanya dilayani dengan gratis, tidak ada dipungut biaya, dan semua akan dilayani dengan baik tanpa dibeda-bedakan status ya, asal ataupun dari mana usul asalnya ya, itu semua akan dilayani dengan baik oleh seluruh staf yang ada di pengadilan negeri ini. Iya. Amin ya, semoga ya Pak ya. Kemudian Pak untuk kata-kata motivasi nih Pak. Kalau Pak Ketua bisa dilihat ya Pak, banyak banget ya. Ada banyak lah kata-kata motivasi. Kalau Bapak punya nggak Pak kata jitu motivasi? Saya dari dulu begini. Ini pesan orang tua saya, bukan dari saya, tapi ini sangat bagus bahwa teruslah berbuat baik, tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi yang terbaik, walaupun kamu sendiri tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Jadi walaupun orang nggak baik, tapi kita balas dengan baik, tapi nanti baik juga akhirnya. Allah ya, nanti Pak? yang membalas. Biarkan Allah yang membalasnya. Ya, mungkin cukup ya Pak ya. Terima kasih Pak. Aduh, terima kasih sobat pengadilan nih. Luar biasa hari ini, saya merasa tersanjung, merasa bahagia. Saya juga punya pantun nih. Oke, silakan ya. Balas pantun tadi ya. Berburu rusa ke Minanga, anak perkutut disangka anak darah. Alangkah senang hati bahagia diundang podcast teman-teman semua. Asik. Makasih Pak. Pokoknya makasih banget buat Bapak yang udah menyempatkan hadir. Padahal ini mau lama-lama ya Pak. Padahal mau lama-lama kita ngobrol mungkin di episode selanjutnya. Kalau dihabisi sekarang nanti kita ganti omongan lagi itu minggu depan kan. Nah, untuk selanjutnya disimpan dulu. Disimpan dulu yang buat sobat peradilan yang masih penasaran, kita gali lebih dalam lagi ya Bapak. Boleh. PJ Bupati Ogan Komering Ulu ini bagaimana sih sebenarnya orangnya itu ya Pak ya. Tapi nanti kalau diundang podcast lagi mau ya Pak? Siap, asal sesuai bayarannya. Ya itu masalah ukuran. gratis ya. Makasih Pak sudah datang ke sini. Sukses selalu untuk podcast Ogannya ya. Mudah-mudahan makin maju dan makin bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Iya. Untuk sobat peradilan masih mau dengar cerita kan tentang Bapak Haji Teddy Melwansyah. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus nonton podcast
yang ada di Ogan, obrolan Gemilang Pengadilan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita di Pengadilan Negeri Batu Raja ya Pak. Ya. Bapak udah subscribe? Sudah dong. Sudah. IG-nya udah saya ikuti tuh. Oh asik ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa tetap terus ikutin episode-episode yang pastinya bakalan lebih seru lagi ya Pak. Tentunya di mana? Di podcast Ogan, obrolan Gemilang Pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.